Oke, halo teman-teman, nama saya Saiful. Di video kali ini saya akan membuat tutorial tentang website sistem Pakar menggunakan metode forward chaining yang sangat simpel dan sederhana dan, saya menggunakan, React.js dan Tailwind di sini untuk framework websitenya. Oke, pertama-tama di sini saya coba akan demo websitenya terlebih dahulu. Di sini sangat simpel banget tampilannya seperti ini dan pertama-tama coba kita klik start. Nah, selanjutnya akan muncul pertanyaan seperti ini. Nah, coba kita jawab pertanyaannya terlebih dahulu ya. Apakah menyukai mata pelajaran matematika? Kita pilih ya, iya, ya. Dan coba kita pilih tidak, dan tidak, dan muncul skor seperti ini. Hasil rekomendasi jurusan kuliah yang cocok untuk kamu adalah teknik informatika dengan skor 100%. Coba kita ulangi lagi, jika tidak jawab tidak semuanya. Nah, muncul seperti ini, output tidak ditemukan jurusan berdasarkan jawaban Anda, ulangi tesnya lagi. Oke, sebenarnya ini sangat simpel banget. Oke, langsung saja, masuk ke tutorialnya. Pertama-tama kita buka atau buat project baru, buat project React.js. Di sini saya menggunakan fitur run atau menjalankan React.js-nya ya. Bisa dibuka linknya di feed.dev. Terus langsung saya get started di sini. Dan di sini saya akan install ke bawah lagi ya. Ini ada petunjuknya. Kita copy saja di sini dan masuk ke terminalnya. npm create feed latest. Enter. Oke, di sini saya buat nama projectnya yaitu Rekom jurusan dan saya menggunakan React sini dan saya menggunakan bahasa TypeScript. Kalian bisa menggunakan JavaScript juga. Di tutorial ini saya menggunakan TypeScript saja. Oke, langsung saya masuk ke dalam folder project-nya dengan cd Redcom jurusan dan kita, install coba project-nya, dengan ketik perintah npm install. Instalasi project-nya telah selesai, kita masuk ke langsung saja kita buka IDE-nya. Di sini saya menggunakan, Visual Studio Code untuk membukanya dengan ketik perintah kode dot atau titik ya. Oke, di sini saya sudah, telah terbuka Visual Studio Code-nya dan pertama-tama, kita akan bersihkan dulu, kita hapus dulu, asapnya ya. Di sini saya pindahin asalnya ke dalam folder update ya, folder asap ini. Dan di sini saya akan hapus, CSS dan saya akan hapus, ini, bersihin ini ya. Saya hapus ini file app-nya. Sini saya, eee, buat teks H1 dulu, yaitu hello world. Kemudian di sini saya hapus untuk usernya, saya hapus semua ini, saya hapus juga, dan ini saya hapus juga, upload CSS. Nah, setelah itu di sini saya masuk ke file index CSS-nya, saya hapus semuanya ini. Setelah saya hapus, karena saya menggunakan, Tailwind CSS untuk, style CSS-nya, jadi kita harus setup atau install CSS-nya terlebih dahulu, Tailwind CSS-nya. Kita bisa pergi ke dokumentasi Tailwind CSS-nya di sini. Oke, masuk ke dokumentasi, terus kita install ini nih, tinggal kita copy aja. Copy di terminal, di sini saya buka terminal Visual Studio Code-nya. Setelah itu kita masukkan ini, kita import ini ke dalam file feed.config.txt. Oh ya, di sini. Di bawah ini kita import, terus kita tambahin, kita panggil variabelnya. Oke, setelah itu langsung saja kita import ini ke dalam CSS file-nya di index.css. Oke, kita import sudah. Selanjutnya kita coba jalanin apa sudah terhubung atau belum. Di sini saya buat kelas name, terus text bold, saya text bold, masa ada text bold
Oh, cara roundball maksudnya. Roundball terus, teks white 400 terus saya jalanin, project ya dengan ketik npm run dev. Oke, sudah buka, kita buka localhost port 12.157.3, localhost 5173. Nah, sini udah muncul ya hello world dan berwarna merah. Jadi berhasil untuk install Tailwind-nya. Oke, selanjutnya, di sini saya akan setup sound-nya. Saya menggunakan sound ini ya, apa namanya, Mons Monsterx kalau menurut Google. Ya ini Montserrat. Nah, di sini dari Google Font. Di sini saya copy saja get font, terus, get embed code, import, tinggal copy code-nya saja di index.css, taruh di sini, ini dihapus saja style-nya. Oke, terus, setelah itu oke, untuk background color-nya saya menggunakan warna ini ya, F6 dba2 warna ini. Kalian bisa menggunakan warna apapun terserah kalian. Untuk font family-nya saya tambahin sini font family, Montserrat dan Sans sans serif. Kita cek apakah sudah sudah di sini saya ceknya menggunakan ini ya, ekstensi What's Font. Kalian bisa install ekstensi. Baik. Nah, Montserrat sans serif berarti udah digunakan Montserrat atau ya, seperti itulah. Oke, selanjutnya setelah kita background, terus fontnya, selanjutnya kita buat layout, bukan layout sebenarnya, user interface untuk tampilannya biar lebih bagus. Oke, di sini saya sudah menyiapkan aset ya, aset seperti ini, karakter seperti ini. Kalian bisa download, atau aset apapun lah. Kalau kalian mau sama dengan, saya menggunakan aset ini, kalian bisa menggunakan download-nya di link GitHub di bawah. Di sini saya akan memanggil gambar ya. Di sini saya hapus dan buat detektif terlebih dahulu. Terus saya tambahin kelasnya dulu ya, kelas untuk kontainernya atau ya pembungkusnya terlebih dahulu. Sini saya tambahin dengan width full, terus max width-nya saya menggunakan 6 XL, terus MX-nya auto. Oke, setelah itu di sini saya buat div lagi, terus class name-nya flex, justify center, terus item center, minimal height screen-nya itu screen ya. Terus px padding X itu 4. Oke, di dalam div ada div lagi, kita coba lagi di dalam div ada div lagi, terus dengan class name flex, terus flex row dan width-nya full, dan hanya saya buat dengan custom value seperti di sini 50 ph itu ya ph. Terus saya tambahin border 2 dengan ketebalan 2, terus saya tambahin border warnanya amber 50. Terus buat rounded to XL dan shade ILG, terus overflow shaded, saya tambahin overflow shaded. Oke, dalam div ini baru, saya tambahin div lagi. Div ini untuk konten image-nya, konten image atau untuk image-nya lah, gambar yang tadi, yang ini ya, untuk menampilkan gambar ini. Oke, saya menambahkan class name-nya yaitu, width per width, 5/12, terus relatif, terus height full dan di top.
ketika MD atau responsifnya ukuran MD kita munculkan itu blok. Oke, di sini baru saya tambahkan image-nya dengan tag image dan kita panggil image-nya di source-nya itu di asset, dalam folder asset dan di folder asset, terus di dalam, nama filenya itu C1 SVG. Di sini saya tambahin karakter alternatif ya, karakter 1. Oke, untuk kita lihat, nah ini udah muncul seperti ini tampilannya ya. Tapi saya mau membuatnya, lebih bagus, sedikit lebih bagus lagi, bisa lebih bagus lah. Oke, di sini saya tambahin class name-nya, relatif, coba saya tambahin relatif dulu, relative width full dan hanya full ya, object content Z-nya 10. Nah seperti ini, saya mau menambahkan, efek efek shadow lah, ada efek shadow di belakang gambarnya. Dengan cara di sini saya copy saja, terus taruhkan, copy image-nya, terus taruh di atasnya lagi ya, di atas tag image-nya. Ini, ini ya ya ini untuk teks image, atau gambar gambar utamanya lah. Nah yang di atas ini untuk, efek shadow-nya atau efek gambar bayangannya lah. Oke, di sini saya ganti, saya hapus class name-nya dengan absolute, terus top-nya 2, left-nya 2, width-nya full, hanya full, object content, content spinning, content date-nya 0, terus brightness-nya 0, terus saya buat invert dengan warna invert nanti, terus opacity-nya saya kasih 70. Oke, coba, kita lihat. Nah, muncul seperti ini efek, kelihatan kan? Oh, ini hilang, ya udah. Pokoknya ada efek, shadow lah, bayangan tuh di belakang ya. Oke, selanjutnya, saya tambahin div lagi di bawah ini, ya di ini ya, di luar, div image. Saya tambahin div lagi, ini div ini untuk, konten ya, konten atau ya kontennya. Di sini saya mau tambahin class name-nya dengan loop-nya full. Terus untuk MB saya buat ukurannya itu, ukuran width-nya itu 7/12, terus A-nya full, terus jot, A-nya full, terus flex atom center, ya seperti ini. Terus di sini saya tambahin, saya coba tambahin teks dulu lah, content. Nah muncul sini sebelah kanan ya, sebelah gambar ini ya, konten. Nah setelah muncul di sini saya tambahin seperti ini. Saya buat, div lagi, div dengan class name-nya, terus, eee flex, terus flex column, gap-nya 5, saya tambahin gap-nya 5, terus untuk padding X-nya saya tambahin 6. Dan di dalam div ini ada tag H1 dengan class name, font bold, terus teksnya XL dengan ukuran XL. Ketika edit teksnya tuh menjadi ukuran ya XL, terus teks, warnanya teks white, terus saya tambahin shadow dengan teks shadow LG, terus shading nope. Oke, di sini saya menggunakan teks shadow karena saya menggunakan, versi ini ya, versi 4 di sini, 4.2 tuh.
Tailwind CSS-nya. Ya untuk kalau kalian menggunakan, versi 3 di sini tidak ada muncul, tidak ada text shadow ya, belum ada text shadow. Jadi saya harap, kalian gunakan versi 4.1 atau versi yang terbaru dari Tailwind CSS. Karena luar bisa menggunakan, text shadow. Oke, selanjutnya dalam tag H1 ini saya tambahkan, teks seperti ini, rekomendasi juru jurusan kuliah untuk kamu berdasarkan minat kamu, gini. Terus di bawah tag H1 saya tambahin karena di ya tag div seperti ini, terus dengan class name flex. Oke, di sini saya mau nambahkan button ya, button start seperti coba, saya lihat terlebih dahulu untuk halaman nah seperti ini ya. Oke, selanjutnya di sini saya mau membuat, button custom button. Jadi di dalam komponen, jadi nanti kita tidak perlu copy paste lagi button-nya buat lebih mudah. Oke, di sini saya buat folder komponen di dalam folder source. Komponen, di dalam folder komponen saya buat button, file button.tsx. Nah, di sini saya buat array function di sini dengan const button terus routernya button. Oke, ini saya hapus. Oke, untuk buttonnya di sini saya buatnya seperti ini. Teman-teman, ini saya hapus dulu, buat div lagi, bukan buat div ya, salah. Maksud saya buat tag button, tag button terus saya, buat di sini children ya. Children dan saya buat passing children di atas box ini. Children seperti ini, biar salah masukin children. Nah, di sini karena saya menggunakan TypeScript, saya harus, menambahkan tabs-nya terlebih dahulu ya, dengan cara interface, button props stem ke react button HTML attributes, terus di dalam sini ada HTML button element. Nah, teman-teman, saya tambahin untuk tabs children itu React, di sini saya import React-nya, React titik React Node dan bawahnya itu kelas. Saya tambahin untuk kelas name juga, kelas name. Sini saya tambahin, tanda ini untuk opsional ya, boleh diisi boleh enggak value-nya, dan nanti pada paste. Oke, ini salah button props. Oke, selanjutnya di sini saya panggilkan seperti ini, titik, react versi terus button stop. Nah, tidak tidak muncul error lagi. Oke, selanjutnya di sini saya tambahin tuh class name-nya juga, class name terus tambahin tuh props-nya juga, untuk button props. Oke oke oke, ini untuk class name-nya saya tambahin untuk, default value-nya seperti ini. Default value ya, default value-nya seperti tidak ada string string biasa ya. Oke, selanjutnya di sini saya tambahin props sih. Oke, props. Oke, sini muncul error class name is name never use. Oh, karena belum, digunakan ya class name-nya di dalam button tag button. Oke, kita pure, class name-nya. Di sini saya buat class name dengan bracket seperti ini ya. Nah, jadi Ember saya buat background-nya Ember 500, terus text-nya white,
terus PDG-nya 2, PX-nya 5, rounded MD, terus front semi ball, transition yang membuat efek transition juga, transport. Ketika hover saya tambahin flash leg-nya X1, X1, 1 terus, ketika hover lagi saya tambahin flash G-nya itu 1, terus ketika hover lagi saya buat shadow shadow dengan value custom seperti ini, 4x, terus 4x lagi, terus, PX, terus white dengan background white. Nah, selanjutnya di sini untuk overnya saya tambahin kursor point. Oke, setelah itu saya baru panggil untuk class name-nya di sini dengan cara ini, dollar dalam kurung class name. Setelah selesai, sudah selesai ini. Jadi kita, untuk button custom-nya sudah selesai telah dibuat. Di sini saya akan panggil button custom-nya di sini dengan cara button, jangan lupa karena import ya, ini import button dot component dot slash button. Oke, nih di sini saya tambahin, title-nya itu start dan, ya seperti ini, coba saya lihat dulu. Nah, muncul button-nya dengan efek ini ya, ada efek animasi ya, hover. Oke, selanjutnya, tambahin untuk ketika diklik nanti kita muncul untuk mulai start ke komponennya, pertanyaan, muncul untuk pertanyaan nanti, pertanyaan, eee, tentang ini nih, rekomendasi jurusan kuliahnya. Sekali saja di sini saya, untuk button-nya saya beri seperti ini ya, on click dengan cut on start di sini. Oke, selanjutnya saya buat function di atasnya, on start, yaitu function seperti ini. Nah, di dalam arrow function nih saya buat, saya panggil instead ya, yang mana di atasnya saya buat instead terlebih dahulu, cons show start seperti ini, show start, set show start, instead saya panggil instead di sini, instead dengan value false. Nah, di sini saya baru manggil set show start dengan value true. Nah, selanjutnya saya buat, ini ya, buat komponen untuk start-nya, komponen start. Di sini saya buat, new file di dalam folder komponen, yaitu start buat tsx. Di sini saya buat, seperti ini terlebih dahulu, dengan return start tag div start dulu, baru saya panggilkan di sini. Dengan cara seperti ini. Saya mau manggilnya untuk menghilangkan ini saja, menghilangkan konten ini saja. Jadi ketika kita tekan start nanti, konten ini digantikan dengan komponen ini. Oke, di sini saya taruh, saja, panggilkan saja seperti ini. Dalam kurung kurawal show start. Dan katanya terus begini, ini, saya buat kondisional, kalau nggak salah ini kondisional operasi operasi saya lupa apa namanya, operasi seperti ini, kondisional
operator atau apapun seperti itu. Terus saya panggil komponennya di komponen startnya di sini, start seperti ini, jangan lupa di-import untuk komponennya, import di atas ini, import start from component start. Oke, untuk ini ya, kita cut ya, cut konten ini, masukkan ke dalam ini, kurung ini. Oke, kita save. Nah, kita lihat, kalau coba kita tekan start ya, apakah muncul atau enggak? Nah, muncul. Jadi, tag sebelumnya itu hilang ya. Coba refresh lagi, tag ini hilang, digantikan dengan komponen start. Seperti itu. Oke, lanjut, lanjut saya buat UI untuk start-nya, untuk komponen start ini. Oke, di komponen start ini ada, ini pertanyaan ya, pertanyaan, terus ada button, eee, hasil, button next-nya nanti juga ada. Oke, lanjut langsung langsung saja. Di sini saya buat, class name untuk div-nya, tag div-nya itu class name-nya, flex column, gap-nya 5 sama 2, jadi salah gap 5 dan px-nya 5. Oke, di dalam tag div ini ada tag A1, di mana di sini yaitu untuk heading ya, pertanyaan seperti apakah pertanyaan 1 dari 15. Terus, di bawah tag H1, di bawah di bawah tag H1 ada tag A2, eee, jangan dah, di sini saya buat P aja, untuk tag P, di sini saya buat lorem saja, lorem, seperti lorem. Ini saya buat contoh terlebih dahulu ya. Ini pertanyaan sebenarnya, di tag HP ini. Terus saya beri kelas name font, normal, MB MD, ketika MD itu fontnya medium, dan teks SM, dan ketika MD teksnya large. Kan saya beri color-nya dengan color zins 800, seperti itu. Coba saya lihat dulu. Nah, muncullah seperti ini. Oke, di sini saya buat, kelas kelas name untuk heading 1 H1-nya, yaitu font bold, teksnya large, MD-nya teks Excel, terus warnanya yang saya menggunakan Ember 500. Nah, muncul seperti ini warnanya. Kalian bisa, buat warna apapun ya, terserah kalian. Di sini saya menggunakan ya warna orange seperti ini lah. Oke, selanjutnya di bawah tag P ini saya buat tag div. Jadi di sini saya panggil button. Button. Nah, jadi, sangat mudah kalau kita mau membuat komponen custom button gitu. Jadi kita tinggal panggilkan aja dan kita masukkan teksnya. Di sini saya buat misalnya hasil ya. Saya terlebih dahulu hasil, dan di sini tidak. Nah, muncul lah. Dan di sini saya beri kelas M dengan flex justify start seperti ini, dan gapnya saya beri 5. Nah, ada gaps. Oke, di sini saya bisa nambahkan kelas name lagi ya. Kelas name untuk saya mau ganti background, biar beda. Saya buat kelas name background orange 600. Nah, background-nya berbeda dari button 1 dengan button kedua. Oke, selanjutnya ini udah selesai sih seperti ini untuk UI pertanyaannya. Selanjutnya saya tambahin, saya membuat UI untuk result-nya atau hasilnya.
fase dari pertanyaan ini. Oke, pertama-tama di sini saya buat seperti ini lagi deh, seperti ini ya. Full stack seperti ini saya copy saja, copy di sini, di dalam sini. Di sini saya ganti dengan insert result. Di sini show result, set show result. Sini jangan lupa import usernya. Oke, set show ini sini saya ganti ya, set show result. Tuh. Nah, baru panggil deh di sini, di mana? Di sini lah. Nah, gugatan hasil ya. On klik terus panggil on result. Oke, selanjutnya saya buat komponen, komponen result-nya di sini. Buat file baru result.tsx. Nah, di sini saya buat react arrow function lagi dan baru saya panggil di sini. Oke, di sini panggilnya di atas sini ya. Di sini saya buat bracket seperti ini terlebih dahulu. Jangan lupa tutupnya taruh di bawah. Dan di sini baru saya panggil Q result. Nah, tanda terus saya tandai seperti ini dan tutup kurungnya ini saya taruh di bawah. Nah, lainnya. Oke, di sini coba saya panggil komponennya, komponen result. Oke, sudah seperti ini. Coba kita lihat, coba start, coba diklik tombol hasilnya dan muncul komponen result. Oke, untuk komponen result-nya saya style UI-nya seperti ini. Di sini saya buat div kelas rating X5. Terus di dalam movie ini saya buat tag H1 hasil hasil rekomendasi jurusan kuliah yang cocok untuk kamu. Dan di dalam tut class name-nya saya tambahin seperti ini, untuk saya tambahin font bold, terus text-nya wraps ukurannya, terus ketika empty size-nya menjadi XL, terus untuk warnanya saya tambahin untuk amber 500. Nah, di bawah tag H1 ini saya tambahkan URL, tag URL seperti ini. Dan di tag dalam tag URL dan tag list seperti ini. Saya tambahin kelas untuk kelas name URL-nya margin-nya 5, padding R-nya, padding right-nya 52, terus HRZ 700 font sambil bold. Oke, di sini saya panggil kelas name-nya untuk tag list-nya likes true description between. Dalam tag L ini ada text span. Di sini saya buat teknik informatika seperti ini. Ini sebagai contoh terlebih dahulu. Terus di bawahnya saya buat skor 50%. Oke, coba saya lihat. Nah, muncul seperti ini. Dan saya mau menambahkan button di bawah tag URL. Button import dari inti button ya. Terus untuk teksnya ulangi paste. Oke.
muncullah. Hanya untuk UI result-nya atau hasil output dari pertanyaan pertanyaannya nanti. Oke, sudah selesai untuk, komponen result-nya. Oke, selanjutnya masuk ke implementasi algoritma forward chaining ya. Pertama-tama saya mau menambahkan datanya. Saya buat folder, eee, di dalam folder source ini saya buat folder lib. Nah, di dalam folder lib ini saya buat data, file data.tsx. Nah, ini data ini kalian bisa sesuaikan ya, kalian bisa, sesuaikan saya buatnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini adalah data untuk, pertanyaan-pertanyaan biar, pertanyaan-pertanyaan, biar ini ya, biar nanti ada hasil dari pertanyaan tersebut. Misal, kan karena, project yang saya buat ini adalah untuk rekomendasi jurusan, jadi seputar pertanyaannya yaitu seputar pertanyaan tentang jurusan ya. Di sini contohnya seperti ini, ini ada data yang pertama, data ada minat ya. Nah, di dalam data minatnya ada ID dan label. Nah, di label ini di OD ini ada suka matematika. Nah, ID ini itu akan, sama relasinya dengan ini ya, dengan conditions, dengan rules, dengan data rules, yaitu suka matematika. Dan pelabelnya ini pertanyaan, apakah Anda menyukai mata pelajaran matematika? Jadi, ID ini harus sama dengan data condition ya, data condition yang di atas ini. Dan, selanjutnya di data rule ini ada data conclusion atau data kesimpulannya, yaitu jika, eee, pertanyaannya jika seseorang itu menanyakan ini, menjawab suka matematika iya, terus logikanya baik juga iya, terus tertarik teknologi juga iya, maka conclusion-nya adalah jurusan teknik informatika, seperti itu. Dan, selanjutnya juga. Jadi jika user itu menjawab iya dengan condition ini dan ini, terus ini, jadi dia akan diberi input, tek akan diberikan output, dengan jurusan teknik informatika, seperti itulah. Dan di sini banyak lagi ya. Kalau kalian mau mengikuti datanya seperti kalian bisa copy paste lah di link GitHub deskripsi di bawah, di dalam folder lib ya, folder lib dan di dalam file data.tsx. Nah, di sini ada error, forward chaining error. Karena saya menggunakan TypeScript, jadi saya harus memanggil ini ya, tipe datanya dulu. Saya coba buat file baru lagi di dalam, folder lib, yaitu forward forward chaining chaining ya, seperti ini, WS. Wait, ini salah ya, formatnya jangan TX saja, karena ini tidak merender objek render view komponen seperti itu. Oke, di sini saya tambahkan, ekspor data type datanya, export the paste, rule. Saya buat tipe data seperti ini, condition, string, terus conclusion-nya, conclusion, terus tipe data asli juga. Nah, dan error-nya telah hilang. Oke, selanjutnya saya tambahkan, tipe data untuk score result nanti. Saya tambahkan seperti ini, can export, advance, score, result, conclusion, oke saya buat seperti ini, conclusion string,
Terus oh ini salah ya, export interface. Terus saya buat skornya dengan tipe data nambah. Oke, langsung saja saya buat, function untuk algoritma forward chaining ya. Untuk pertama-tama kan saya export function forward chaining sini sini. Di dalam kurung ini saya tambahkan tipe data untuk parameternya. Ini text dengan tipe data string, terus ada rules, dan rule-nya seperti ini. Ini dari sini ya, dari atas ini. Terus saya buatnya seperti ini. Titik dengan skor real set. Kita panggilnya seperti ini. Oke, oke di sini jangan lupa koma, koma seperti ini. Dan di dalam kurung kurungan ini saya tambahkan algoritmanya. Pertama-tama saya buat variabelnya, variabel untuk menyimpan skor sementara dalam bentuk array. Skor, dengan nama variabel float seperti ini. Nah, dengan metodenya record string number dan dengan value kosong. Oke, selanjutnya saya buat iterasi setiap row-nya dengan perintah, dengan seperti ini, for, saya menggunakan for, terus saya buat variabel row of rules di setiap row ya. Dan dalam iterasi ini saya hitung berapa banyak koneksi dalam row yang sesuai dengan fakta user. Yaitu saya buat variabel match ini dengan rule condition. Di condition terus buat filter, saya filter dengan si rules fact include C dan titik length. Oke, terus saya buat variabel total dengan value rule dot condition dot length. Nah, saya buat kondisi lagi atau saya menggunakan if statement di sini. Jika ada minimal satu kondisi yang cocok, maka lanjutkan ya. Misalnya jika ada match yang cocok, ini runs constant, jadi hitung hitung skornya mengeluarkan persen ya. Persen skor di dalam match dibagi total dan dikali 100. Nah, di sini ulang if statement saya buat if condition lagi. Nah, jika row skor itu belum ada, maka tampilkan inisialisasinya area kosong ya. Skor row conclusion kalau skornya itu conclusion-nya kosong. Nah, ini. Nah, yang terakhir baru, simpan skor persennya ke dalam array sesuai kesimpulannya. Oke, raw score row row dot conclusion dot push persen score. Oke, sudah seperti ini. Oke, selanjutnya saya ubah nilai raw score-nya menjadi array.
agar ada hasil rata-ratanya. Nah, saya buat variabel baru di bawahnya, ya variabel baru, result result S, pakai S. Saya panggil tipe datanya call result sama dengan objek dot entry row score dot mark. Terus di dalam sini saya panggil, saya buat conclusion ya, conclusion 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 scored. Dan saya panggil conclusion di sini dan score-nya. Score percent fraud, terus score reduce reduce ACC file. Terus seperti ini ACC ditambah accuracy level 0. Terus dibagi score dot rank seperti ini. Ini adalah rata-rata semua skor dijadikan persen ya. Terus titik sufiks 2 dan dibulatkan menjadi 2 angka desimal. Oke. Nah, baru yang terakhir kita return kan hasilnya dari skor tertinggi hingga ke rendah ya. Return result sort test sorting, di sini dengan score dikurang score. Oke, seperti ini. Tapi untuk algoritma evaluasinya udah selesai seperti ini. Langsung saja kita implementasikan ke UI-nya. UI di komponen start. Oke, pertama-tama di sini saya buat, use state ya, use state untuk stack, untuk membuat langkah pertanyaannya. Di sini saya hapus dulu ya. Saya buat baru lagi. Saya buat current 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 stack dan stack current stack sama dengan use step, 0. Ini step atau langkah awal ya. Oke, selanjutnya saya tambahkan step lagi. Sini saya buat selected set selected adalah use state untuk, eee, selected-nya. Saya buat value-nya seperti itu. Dengan tipe data string. Ini value array ya, array kosong. Dan selanjutnya saya buat state untuk hasilnya. Hasil set hasil dengan value-nya nil dan tipe datanya saya panggil score result, import dari folder, lib dari file forward chaining. Dan selanjutnya saya buat ini saya sebagai nah, buat tuh bisa row juga ya. Nah, yang terakhir yaitu current question, variable current y question sama dengan minat, saya import dari lib ya, folder lib minat, terus current step. Ya, di mana ini step pertama ya. Oke, sebelumnya saya baru buat, function error function-nya untuk handle answer atau handle pertanyaannya. Maksud saya handle jawabannya. Const handle answer
Dan di sini saya passing parameternya, itu jawaban jawaban dengan tipe data boolean. Nah, seperti itu. Oke, saya buat if condition di sini. If jika jawaban, selected set selected sini, maksud set selected, eee, terus ref previous kita panggil data ref panggil data correct question seperti ini buat ID. Jadi kita panggil data semuanya, kita panggil semua datanya terlebih dahulu di sini, baru kita tambahkan lagi kita tambahkan, ya, baru kita tambahkan lagi if condition di sini, if current state. Jika masih ada pertanyaan berikutnya, maka lanjut ke pertanyaan selanjutnya dengan tanda kutip seperti ini, minat load length kurang satu. Terus di dalam if ini kita set current state-nya menjadi, proof ditambah satu. Nah, ini jika selesai pertanyaannya, maka kita akan buat variabel result, terus kita panggil nih it met ini ya, algoritma forward chaining-nya. Forward chaining jangan lupa di-import, delete forward chaining ya, terus kita panggil function-nya. Di sini kita tambahkan dengan separated lah, selected-nya, select terus jawaban, tanya atau current question .id, atau jika tidak ada current question-nya, string-nya akan kosong atau tidak menambahkan, value apapun, Pak. Terus selanjutnya di bawah ini kita tambahin, koma seperti ini, kita tambahin rules. Oke, untuk yang terakhir di sini kita simpan ya hasilnya ke dalam set hasil, tambahkan result, kita simpan di dalam set hasil. Oke, di answer udah selesai sih untuk handle answer-nya atau function handle answer ya. Selanjutnya di sini saya tambahkan function untuk, reset-nya dengan function reset, saya tambahkan seperti ini, saya gunakan kode function ya, count reset, terus di dalam function ini saya panggil set current current state, saya reset-nya kembali ke pertanyaan nol atau kembali ke pertanyaan pertama ya. Jadi, jika selesai dijawab semua pertanyaan, nanti jika user mau menanyakan kembali pertanyaannya, dia akan kembali ke pertanyaan awal. Oke, terus untuk set selected-nya saya kosongkan juga sebelum ini. Terus untuk set hasilnya saya buat nol. Oke, baru ini saya ganti ya, ganti dengan seperti ini. Untuk on click, ini saya ganti juga, iya, terus saya panggil ini, panggil seperti ini, handle true. Oke, selanjutnya untuk tidak, saya panggil on click-nya juga, on click seperti ini, saya buat handle answer jadi false. Oke, sudah itu di sini saya ganti, ya bukan pakai show result lagi, tapi hasil ya. Sini tandanya hasil. Contohnya nih jika tidak ada hasil maka random ini, seperti itu. Kalau nggak
Ini adalah conditional operator kalau nggak salah. Ya seperti itu sih. Jadi ya seperti ini dan saya hapus. Saya pindahkan wizard-nya. Saya pindahkan wizard-nya itu di bawah. Saya di bawah ya. Saya gantikan ini, tag div ini. Tag div ini saya naikkan ke atas seperti ini. Terus ini saya ganti, saya panggillah tag div ke atas ini. Saya buat div, ingat class name, saya class name ini ya, saya cut saja. Cut terus paste di sini, terus saya hapus ini div ini. Nah, jadi bracket seperti ini. Oke, list yang di bawahnya saya baru ini tambahkan reset. Saya panggil pembuatnya reset-nya. Oke, sudah selesai sih. Oh, panggil reset-nya. Jangan lupa tuh panggil reset. Untuk reset-nya saya panggilkan, saya akan passingkan ke komponen wizard ya. Di sini saya panggil seperti ini aja. Hasil, terus hasil dan on reset saya panggil seperti ini. Reset. Oke. Nah, karena ini masih error karena kita tidak, menambahkannya di komponen ini. Ini salah ya, on on reset. Oke. Belum kita panggil di sini ya, di komponen reset-nya belum dipanggil props formatnya. Oke, kita panggil di sini. Pertama saya buat, tipe datanya dulu. Tab, resort props dan hasil score result. Saya panggil import dari milik for chaining ya. Oke, untuk on reset-nya saya menggunakan seperti ini, dan return void. Oke, di dalam ini baru kita panggil hasil on, reset seperti ini dan panggilkan props-nya, tipe data props-nya. Oke, ini karena belum digunakan buat di error, kita gunakannya di bawah sini. Hasil rekomendasi di bawah ini tag hide. Kita buat conditional operating lagi, operator, ya. Hasil titik length jika ada, hasilnya, hasil titik length jika ada datanya maka di-render ya, kita render ini. Terus saya tambahin seperti ini, titik kedua, saya buat seperti ini dan nah jika tidak ada hasil akan keluarnya seperti ini ya, tidak ada hasil. Dan untuk on reset-nya di sini saya panggil di button ulangi tes on clock, terus on reset screen, salah lagi, typo, on reset. Nah, oke udah selesai kita, belum selesai. Ini saya ganti ya dengan value-nya. Saya lupa untuk ketik ya. Kita mapping hasilnya di dalam sini, di dalam tag UL kita mapping hasil dot map item, terus buat kayak gini. Ini saya hapus dulu, terus saya tutup, panggil seperti ini dan saya cut ini di bawah ini, ya di bawah ini. Nah, baru saya panggil hasilnya item dot conclusion dan untuk skornya saya panggilnya seperti ini, item dot score. Oh, di sini saya tambahin juga key-nya, item dot
Bukan ya. Oke, udah. Coba saya start. Nah, oh saya lupa untuk edit ini ya. Jangan lupa untuk edit, pertanyaannya di start. Nah, ini saya edit, juga atau saya gantikan seperti ini. Di sini saya buat current question dot label. Terus itu ininya saya ganti juga current step plus 1 dari dari minat dot length. Coba saya klik start ya. Nah, muncullah pertanyaan. Pertanyaan ini dari ini ya, terkait, apakah Anda menyukai mata pelajaran matematika? Nah, apakah Anda menyukai? Sudah sama. Coba kita jawab, ini ya, apakah Anda menyukai mata pelajaran matematika? Ya, iya, terus coba kita iya juga, dan sisanya kita pilih tidak. Apakah munculnya nah, munculnya teknik informatika nih, dengan skor 100%. Jangan lupa kita tambahin persennya di sini, di result jadi persen. Jadi, nah muncul ya. Oke, ini udah sesuai ya, muncul 100%. Oke, coba kita coba menjawab tidak 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 semua ya. Muncul tidak ada hasil, karena value-nya ya sesuai tadi. Berarti kita tidak menjawab semua ini, jadi tidak ada hasil. Oke, untuk ini saya coba menambahkan UI ya, atau tampilannya sedikit lebih bagus. Di sini saya buat div dengan kelasnya margin Y-nya 5. Di sini saya namakan tag P dengan kelas name tag zing 700 dan teks labs. Terus saya buat teksnya seperti ini, "Tiba Putel ditemukan urusan berdasarkan jawaban Anda." Ulangi tesnya, ulangi tesnya lagi. Oke, coba kita lihat. Nah, sudah sedikit lebih bagus. Oke, oke, coba saya cek lagi. Iya 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 iya. Coba saya jawab pertanyaan semuanya. Nah, muncul skornya 100. Oh ya, sudah selesai sih. Oke, untuk video kali ini cukup sekian saja nih. Saya buatnya simpel saja. Kalau kalian mau buat tambahkan pertanyaan lebih kompleks lagi, lebih akurat lagi, silakan kalian tambahkan atau tambahkan jurusannya, silakan. Oke, jika penjelasan, dari saya kurang paham atau penjelasan saya menurut kalian kurang paham, boleh ditanyakan lagi di bawah di kolom komentar di bawah, dan terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.